Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami ingin menyampaikan perihal nasib bagi P1 status TP di P3K 2023 terkait dengan banyaknya Pemda yang usulannya masih minim ya masuk ke pemerintah pusat, sehingga apakah perlu pemerintah pusat mengambil langkah untuk top up formasi sesuai dengan janji Mas Nadiem di P3K Guru di tahun 2023. Yang mana kita lihat ya Bapak Ibu bahwa jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu mencapai 1,5 juta teman-teman ya. Itu sekitar 601.286 ya, dan ini sangat bisa ya untuk menuntaskan P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K 2023. Yang mana kalau kita lihat Bapak Ibu guru bahwasanya ada sebenarnya 3 kebijakan ya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini merupakan hasil kolaborasi ya dari Kemendikbudristek, Kemenpan dan Kemenkeu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa menurut hasil pertemuan dari 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023, menurut Mas Nadiem itu sudah direstui oleh Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka nantinya pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut, alias dalam hal ini akan terjadi yang dikatakan top up formasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk masalah anggaran saya rasa tidak jadi masalah lagi ya, karena Kemendikbudristek di sini Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian. Nah, apa yang dibahas pada saat itu bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K itu tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Nah, saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sih bagi Pemda untuk mengajukan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun misalkan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka kemungkinan Kemendikbud akan mengambil kebijakan pertama, yaitu jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut Bapak Ibu ya. Itu yang mesti Bapak Ibu pahami. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya kita tuduh poin ke informasinya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ya di tabel yang kami tampilkan di sini sudah ada formasi dan gaji P3K Guru 2023 itu sebenarnya aman ya. Aman. Kenapa? Karena sudah ada Permenkeu ya PMK nomor 212 yang mengatur jumlah formasi P3K Guru 2023 beserta anggaran yang digunakan di setiap daerah. Dan saya rasa dari 3 kebijakan yang kami utarakan tadi bahwasanya tidak ada alasan dari Pemda untuk tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Kenapa ya? Kalau misalkan yang menjadi alasan itu adalah masalah anggaran, di sini ada 2 poin yang mengamankan persoalan itu. Poin kedua dan poin ketiga, yang mana yang pertama adalah Kemendikbudristek tentunya kan sudah berkoordinasi Bapak Ibu ya dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain Bapak Ibu, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Jadi intinya Bapak Ibu, anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Nah, kemudian yang kedua yang mengamankan masalah anggaran itu adalah mengenai anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, begitu misalkan Pemda mengangkat guru honorer menjadi SNP3K, barulah anggaran P3K itu akan ditransfer ke kas daerah. Nah, ini tujuannya supaya dana P3K itu betul-betul mengarah kepada gaji dan tunjangan daripada guru P3K itu sendiri. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang luar biasa sih menurut admin pribadi ya.
Jadi istilahnya top up formasi Bapak Ibu ya. Kemudian di satu sisi lain Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Prof Nunuk sudah menegaskan pemerintah akan memprioritaskan P1 ya dalam perekrutan P3K Guru 2023. Yang mana kita lihat sebanyak 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkat di seleksi P3K tahun ini. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana nasib P1 Bapak Ibu ya di seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi nasib P1 dalam seleksi P3K Guru 2023 itu tentunya P1 itu akan menjadi prioritas utama ya untuk perekrutan P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya untuk data P1 yang batal penempatan. Jadi mohon maaf ini untuk P1 dulu ya. Jadi data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K itu masuk dalam database Kemendikbudristek Bapak Ibu. Jadi mereka tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023 tegasnya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada ya kejelasan nasib sih sebenarnya untuk P1 ya. Kenapa? Karena untuk P1 itu kan sudah ada indikator kelulusan. Jadi nantinya untuk P1 datanya itu bakalan masuk teman-temannya dalam database-nya Kemendikbudristek. Jadi untuk P1 nanti itu tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang akan menghambat ya? Apa yang akan menghambat P1 menjadi ASN? Kalau menurut persepsi admin pribadi, kemungkinan yang menghambat P1 itu adalah masalah formasi. Tapi solusinya kan sudah ada di 3 kebijakan yang disiapkan terkait seleksi P3K Guru 2023. Itu terutama terbaca di poin pertama Bapak Ibu ya, adanya posisi top up formasi Bapak Ibu ya, mana dikatakan di situ jika misalkan nanti Bapak Ibu guru yang terhormat pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi istilahnya akan ada top up formasi. Kalau memang Pemda sama sekali tidak mau mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka mau tidak mau jurus terakhir akan dipergunakan oleh Kemendikbud, dan itu harus direalisasikan karena itu sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Itu adalah amanah dari Bapak Presiden sehingga harus dilaksanakan ya, yaitu adanya top up formasi. Jadi Pemda tidak mengajukan formasi, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut Bapak Ibu ya. Misalkan ya dalam satu daerah itu kebutuhan gurunya itu 50 P1, tapi ternyata yang diajukan Pemda cuma 30, maka masih ada kekurangan 20. Nantinya sisa yang belum diajukan oleh pemerintah daerah itu akan dilengkapi oleh pemerintah pusat melalui top up formasi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi yang sangat luar biasa menurut admin pribadi Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan juga Dirjen Nunuk kembali menegaskan 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Sebab yang dibatalkan itu hanya penempatan bukan kelulusannya. Dia menambahkan para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 ya. Jadi sudah sangat aman sih ya menurut admin pribadi Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.